Memang setiap Asmaul Husna, setiap nama Allah memiliki makna tersendiri. Bahkan kalau kita memperhatikan dalam Al-Quran, banyak Innallaha Sami'un Alim, ada juga Sami'un Basir, ada Sami'an Alima, Sami'an Basira, Ghafuran Rahima, dan semua memiliki makna tersendiri. Salah satu contoh sederhana, kalau kita misal artikan kata Asy-Syakur, alladhi yu'til ajral kathir bil amalil qalil. Bukan hanya Allah maha mensyukuri, tapi Allah membalas dengan amalan yang sedikit dengan pahala yang banyak. Itu salah satu arti dari syakur. Termasuk Al-Ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha penghapus dosa. Bahkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang termudah bagi Allah adalah mengampuni dosa kita. Jadi bagi Allah tidak berat. Bagaimana kita menyikapi nama-nama Al-Ghafur, sama kita juga tidak berat mengampuni dan memaafkan orang lain dengan tulus hati dan ikhlas. Sebagaimana bagi Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Seberapapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita selalu ingat Rabbighfirli, Allahumma ghfirli, dengan kata Ghafur, Allah subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang kita yakini dari makna kalimat ini, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Beda sama orang yang berbuat dosa dan maksiat, tapi dia merasa tidak bakal diampuni. Atau ada orang melihat saudaranya dalam berdosa, saudaranya jatuh dalam perbuatan maksiat, dan dia merasa, aku sudah nasihati berapa kali, tapi orang itu tidak mau berubah, orang ini tidak mau bertaubat. Sampai satu saat dia berkata, kamu tidak bakal diampuni Allah. Oh, ini bahaya. Ini sudah istilahnya ikut campur dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menghendak siapa yang diampuni dan siapa yang diazab. Siapa yang Allah mau maafkan, siapa yang tidak dimaafkan. Itulah alasan orang-orang yang sebagaimana Rasulullah SAW pernah menceritakan, ketika ada orang salih yang melihat saudaranya selalu dalam berbuat dosa maksiat, dan dia nasihatinya berapa kali, tapi tidak ada berubah. Besok bertemu lagi, masih berbuat dosa maksiat. Sampai yang ketiga kali, dia sudah berani berkata, Allah tidak bakal ampuni dosamu. Allah subhanahu wa ta'ala disitulah marah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Man hadzal ladzi yata'allahu alai, siapa yang menjadikan dirinya Tuhan atasku? Akulah yang mengampuni dosa-dosa hambaku. Ternyata yang salih ini gara-gara ucapan yang begitu salah dan mendapatkan kemurkaan Allah, dialah terhapus kebaikannya, dan orang justru yang berdosa dan maksiat diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dalam kata Ghafur. Itu sudah kita yakini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Dan tidak boleh ketika kita memohon ampun disertai dengan rasa putus asa, atau ada istilah bisikan hati, ada Allah mau ampuni enggak? Allah berkenan ampuni dosa enggak? Berarti kita belum meyakini kalimat Al-Ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Saya ada cerita jamaah sekalian, kesempatan untuk kita menhayati, dan saya yakin semuanya hafal 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan ampunannya dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ketika turun ayat ini, para sahabat yang menerti bahasa Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, cukup mulianya mereka adalah guru mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
betapa berat dari makna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Cuba bayangkan kalau kita hayati dalam ayat ini, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Barang siapa yang terang-terangkan, artinya dia membungkarkan isi hatinya, maupun dia sembunyikan di dalam hatinya, tetap dua dunia bakal dihisab oleh Allah. Dua-duanya bakal dihisab oleh Allah. Mohon maaf, siapa di antara kita yang tidak ada bisikan kalbu? Siapa di antara kita yang ada di dalam hatinya sifat atau hal-hal yang tidak disukai dengan kawannya dan saudaranya? Cuba kalau semua orang bisa tahu isi hati kita, mungkin banyak berpecah belah di tengah kita. Tidak akan bisa mendekati karena kita begitu dekat. Ternyata hati kamu tidak suka sama saya ya. Ini bahaya. Makanya cuba ayat ini, kalau kita bukakan isi hati maupun kita sembunyikan, tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mampu di antara kita menolak bisikan kalbu, apalagi bisikan yang buruk? Ada enggak di dalam perasaan hati kita ingin berbuat dosa maksiat? Ternyata itu keinginan di hati pun bakal dihisab oleh Allah. Bisa jadi fayaghfiru liman yasha, bisa jadi wa yu'adzibu man yasha. Gara-gara bisikan ini bisa diampuni dan juga bisa diazab. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu, termasuk bisikan kalbu. Sahabat menuluh datang kepada Rasul, ya Rasulullah, gimana ini ayat ini? Berat, tak mampu kita. Bagaimana sikap kita terhadap ayat ini? Semua termasuk apa yang kita fikirkan, apa yang kita bisikan dalam hati, bakal dihisab oleh Allah. Kayaknya berat ya Rasulullah. Rasulullah SAW hanya menikapi satu, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Dan masih para sahabat menuluh menyampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasul tidak melebihi dengan kata sami'na wa ata'na, sampai mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sampai mereka benar-benar meyakini dan menerima walaupun begitu berat yang dihadapi oleh mereka, tapi mereka menerima, menunjukkan kepada Allah bagaimana sami'na wa ata'na, kami sami'na, mendengar perintahmu ya Allah, dan kami bertaat kepadamu.